Halo semuanya, berjumpa lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rosarda Manik dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa saya 2203342020. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau merangkum guna untuk memenuhi mata kuliah ini. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pengertian dari gitar akustik. Gitar akustik adalah jenis gitar di mana suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar gitar yang dialirkan melalui sadel dan jembatan tempat pengikat senar ke dalam ruangan suara. Suara di dalam ruang suara ini akan beresonansi terhadap kayu badan gitar, jenis dan kualitas kayu, serta jenis senar yang digunakan akan mempengaruhi suara yang akan dihasilkan oleh gitar akustik. Karakteristik: suara senar diperkuat oleh bagian resonansi. Gitar akustik memiliki 6 senar yang terdiri dari senar 1, 2, 3, 4, 5, dan senar 6. Namun beberapa gitar memiliki 7 senar atau lebih dari 7 senar itu biasanya. Beberapa gitar menggunakan senar yang terbuat dari nilon dan yang lain terbuat dari bahan baja. Gitar yang menggunakan senar nilon sering pula disebut sebagai gitar klasik. Seluruh bagian dari gitar terbuat dari kayu. Semua bagian dari gitar terbuat dari kayu. Hal ini tentunya membuat suara gitar menjadi lebih kuat dan lebih baik. Lalu kita masuk pada bagian anatomi gitar. Yang pertama itu kita mulai dari bagian kepala. Ini bagian kepala ini biasanya tempatnya itu di sebelah kiri kita kalau kita memainkan gitar, dan disinilah tempatnya tuning, alat tuning, dan juga merek gitar, dan juga nut atau nut. Lalu yang kedua yaitu nut atau nut nih yang berwarna putih ini ya, bisa nampak. Lalu yang ketiga alat pemutar. Ini alat pemutar. Ini nampak kan? Alat pemutar atau tuner. Lalu fret. Fret ini yang warna putih ini, yang terbuat dari logam. Ini fret. Lalu ada neck atau leher. Ini neck ya. Sebelah kiri juga dari bagian gitar. Lalu hell atau penghubung. Ini penghubung, yaitu penghubung antara neck dan badan gitar atau body. Nih penghubung. Lalu bridge. Bridge itu ada di sini. Ini namanya bridge. Bagian belakang gitar itu, inilah bagian belakang gitar. Lalu lubang suara. Ini lubang suara. Lalu yang terakhir yaitu senar. Senar, saddle warna putih ini, saddle warna putih dari bridge. Ini namanya saddle. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian atau anatomi dari alat musik gitar. Lalu kita masuk pada nada dalam senar gitar. Gitar akustik biasanya memiliki 6 senar dan terkadang pemain gitar dapat menambahkannya menjadi lebih dari 6 senar. Setiap senar memiliki nada-nada tersendiri yang dapat diatur pada bagian alat pemutar. Ini alat pemutar. Urutan senar gitar akustik yaitu dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di tali 6 itu yaitu nada E, tali 5 nada A, tali 4 nada D, tali 3 nada G, tali 2 nada B, dan tali 1 nada E juga, nada E. Senar 6 dan senar 5 merupakan senar bass, sedangkan 4 sampai 3 merupakan senar middle atau tengah, dan senar 2 sampai 1 merupakan senar treble. Nada yang memiliki setiap senar dapat dilihat pada gambar contoh senar.
Dan jika diubah menjadi notasi angka, maka senar ke-6 itu sama dengan E, senar ke-5 A, senar ke-4 D, senar ke-3 G, senar ke-2 B, dan senar ke-1 E, sesuai yang saya sebutkan tadi berarti. Nah, kalau dia dari nada C naik ke D itu 1, naik 1. Dari D naik ke E itu 1 juga. Kalau dia dari E ke F naik setengah. Dari F ke G itu naik 1. Dari G ke A naik 1. A ke B naik 1. B ke C naik setengah. Lalu kita masuk pada cara menyetem gitar. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan penyeteman gitar atau penyetelan gitar, bisa juga sering disebut. Bisa menggunakan feeling yang biasanya digunakan sebagai patokan, itu ada misalnya tali 2 sebagai patokan. Lalu menggunakan alat bantu yang bisa sering disebut alat tuner, dan juga menggunakan organ atau piano sebagai patokan. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dari nada piano ke nada senar gitar ini. Berikutnya kita masuk pada chord gitar. Chord gitar itu terbagi menjadi 2, yaitu chord mayor dan juga chord minor. Kalau chord mayornya itu yaitu A, B, C, D, E, F, G. Itu ada chord mayornya. Sedangkan chord minornya itu A minor, D minor, F minor, F crash minor, C minor, B minor, E minor. Itu adalah chord minornya. Lalu kita akan bahas tentang putaran dari mayor C, putaran atau runningnya, atau bisa dibilang rotasinya dari nada C. Chord C itu yaitu dari C, G, F, itu mayornya. Sedangkan minornya yaitu A minor, D minor, E minor. Kalau putaran dari chord D, chord G, dan chord A. Kalau dia minornya B minor, F crash minor, dan E minor. Lalu dari nada E, mayornya itu chord E, chord B, dan chord A. Sedangkan minornya itu C crash minor, G crash minor, dan F crash minor. Kalau dia dari nada dasar kunci G, putarannya yaitu kalau dia mayornya dari G, C, dan D. Sedangkan minornya E minor, B minor, dan A minor. Kalau kita dari kunci A, mayornya itu A, E, dan D. Sedangkan minornya yaitu F crash minor, B minor, dan C crash minor. Lalu kalau kita dari kunci nada dasar B, itu dari nada B, chord B, F crash ke E. Sedangkan minornya itu G crash minor, C crash minor, dan D crash minor. Nah, tadi itu adalah tentang chord dalam alat musik gitar. Lalu kita masuk pada ritme gitar, atau bisa sering juga disebut genjrengan, dan kalau di tempat kami sering juga disebut sebagai rambasan gitar. Ritme atau genjrengan gitar adalah cara untuk membunyikan semua atau sebagian senar gitar secara bersamaan sehingga menghasilkan pola bunyi yang enak didengar atau enak untuk mengiringi sebuah lagu. Jenis ritme atau genjrengan tergantung daripada jenis lagu yang diiringi atau tempo lagu yang dimainkan.
Ritme atau genjrengan gitar juga tergantung dari ketukan suatu lagu. Ketukan sebuah lagu ada beberapa jenis yang sering digunakan, diantaranya yaitu 3/4, 3/4, dan yang lainnya atau lain-lainnya. Dalam ritme gitar, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah angka pertama. Maka yang harus diperhatikan angka kedua. Maksudnya di sini angka kedua berarti dalam sebuah lagu biasanya yaitu kunci yang digenjrengkan sebanyak 2 kali dalam mengiringi sebuah lagu. Jika angka 4/4 berarti dalam menggenjreng sebuah kunci biasanya adalah sebanyak 4 kali dalam memainkan sebuah kunci. Namun dalam 4/4 atau ketukan yang lain juga sebuah kunci gitar dapat digenjreng hanya 2 kali atau bahkan 6-8 kali. Jadi yang mempengaruhi cara kita menggenjreng gitar atau ritme adalah yang pertama, tempo sebuah lagu, apakah itu lambat, cepat, atau sedang. Yang kedua, ketukan lagu tersebut, apakah 4/4, 3/4, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu jenis lagu, apakah pop, jazz, blues, klasik, dan lain-lain. Lalu yang keempat, karakteristik lagu, apakah lagunya sedih, senang, atau perenungan, gembira, bagaimana lah jenis karakteristik lagunya. Nah, jadi kalau kita menentukan ritme itu ya berdasarkan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Dari situ kita akan menjadi patokan untuk menentukan ritme gitar kita untuk mengiringi sebuah lagu. Lalu berikutnya yaitu petikan atau finger picking. Finger picking ini kebalikan dari genjrengan atau ritme tadi, yaitu cara memainkan kunci gitar dengan cara memetik senar gitar secara bergantian atau bersamaan tergantung dari karakteristik sebuah lagu yang diiringi. Nah, posisi jari pada senar yaitu kalau dia di jempol antara senar 6 dan senar 5, sedangkan telunjuk senar ketiga, tengah senar 2, dan manis senar 1. Ada beberapa pola yang bisa digunakan dalam teknik picking atau pemetik ini. Yang pertama yaitu pola petik bergantian, yaitu jempol, telunjuk, tengah, manis, tengah, telunjuk. Jadi polanya dia bergantian terus. Lalu yang kedua pola petikan bersamaan, yaitu jempol, manis, telunjuk, tengah, telunjuk. Setelah kita tadi membahas teknik picking, kita selanjutnya membahas tentang melodi gitar. Melodi gitar adalah cara memainkan gitar dengan memainkan nada-nada yang dikeluarkan oleh senar gitar. Biasanya pemain gitar memainkan melodi gitar dengan variasi yang sangat banyak dikarenakan untuk menghasilkan atau membawa suasana yang lebih bervariasi sehingga dapat menikmati sebuah lagu dengan baik. Nah, ada banyak beberapa. Jadi kalau menentukan melodi itu tergantung pada lagu yang diiringinya juga, apakah dia nada dasar C, nada dasar G, F, A, D, D. Jadi ditentukan sesuai dengan lagu yang diiringi. Demikian penjelasan saya atau rangkuman dari saya tentang alat musik gitar. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.